Kalau kita coba bagaimana melarutkan garam pada air, maka garam ini mestinya akan larut. Tapi Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedua lautan bertemu, yang satu masin, yang satu tawar, tapi tidak larut bagaimana kandungan garam tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita mengkaji tentang pentingnya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan dengan materi berikutnya, yaitu At-Tariq ila Ma'rifatillah, jalan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya dengan ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan kepada kita. Ayat-ayat ini ada ayat-ayat yang bersifat qauliyah dan ada ayat-ayat yang bersifat kauniyah. Yang bersifat qauliyah ini tentunya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'anul Karim, dan yang bersifat kauniyah adalah alam semesta dan tanda-tanda yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada manusia. Di sini kita akan melihat bahwa bagaimana selain daripada Islam berusaha untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berujung kepada ketidakpengakuan atau kekufuran mereka. Berbanding dengan bagaimana yang mereka menuju kepada Islam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka hidayah. Allah jadikan keyakinan pada hati-hati mereka. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ada yang tadi saya sampaikan, ayat-ayat qauliyah, ayat-ayat kauniyah, dan satu lagi adalah mu'jizat selain daripada Al-Qur'anul Karim. Untuk mukjizat selain Al-Quranul Karim ini, dengan berakhirnya dan wafatnya para nabi, sudah selesai. Itulah yang menjadi perbedaan dengan Al-Quranul Karim. Kalau mukjizat sebelum Nabi Muhammad SAW, bagaimana betapa hebatnya mukjizat para nabi, tapi dengan wafatnya mereka, berakhirlah kehebatan daripada mukjizat itu. Berbeda dengan ayat-ayat qauliyah, yaitu Al-Quranul Karim. Ketika seseorang mendapatkan bagaimana hidayah dalam Al-Quran, maka sampai akhir zaman Al-Quran menjadi petunjuk bagi mereka. Begitu juga dengan ayat-ayat kauniyah yang setiap manusia ketika mereka membukakan hatinya, mereka menelusuri untuk mencapai kebenaran, pasti mereka akan mendapatkan bagaimana pengenalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin khotbah liman rahimakumullah, berkaitan dengan ayat-ayat kauniyah ini, banyak sekali Allah berikan hidayah kepada orang-orang yang memang dengan hati yang tulus ingin mencari kebenaran. Salah satu contohnya adalah bagaimana seorang ilmuwan, pakar daripada oceanologi, pakar ilmu kelautan, beliau mendapatkan ternyata ada lautan yang bertemu, tapi yang satu masin, yang satu adalah tawar. Dan setelah kemudian beliau berbincang menggali dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam surat Al-Furqan, Allah sebutkan dalam surat Ar-Rahman, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, marajal bahraini yaltaqiyan, bainahuma barzakhun la yabghiyan. Bersatulah dua lautan, tapi mereka kedua lautan ini tidak bersatu. Yang air tawar tidak kemudian menjadi masin, yang masin tidak menjadi tawar. Bahkan subhanallah, spesies yang ada di air yang masin tidak bisa masuk ke dalam air yang tawar. Begitu juga kebalikannya. Di Al-Quran dikatakan seolah-olah ada dinding yang membatasi antara keduanya. Kalau kita coba bagaimana melarutkan garam pada air, maka garam ini mestinya akan larut. Tapi Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedua lautan bertemu, yang satu masin, yang satu tawar, tapi tidak larut bagaimana kandungan garam tersebut. Subhanallah. Inilah menjadikan beliau kemudian mempercayai daripada Islam dan kemudian mendapatkan hidayah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah bagaimana seorang farmakologi asal Thailand, seorang pakar tentang farmakologi, beliau bagaimana kemudian mencermati firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa,
ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kemukjizatannya. Jadi kembali bahwa dari ayat-ayat kauniyah ini, bagaimana seseorang bisa menuju mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah dengan ayat-ayat qauliyah. Ya. Perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayat kauniyah ini memang panjang. Bagaimana dengan penelitian, bagaimana kemudian membuktikan, bagaimana mengkaitkan, mungkin dia akan perlu mencari dalam Al-Quranul Karim, atau bagaimana dia akan bertanya kepada pakar-pakar dalam bidang tersebut kepada kaum muslimin. Tapi hadir khotal iman rahimakumullah, kalau kita lihat bagaimana dalam ayat-ayat qauliyah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala dengan gamblang menjelaskan kepada manusia tentang Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ayat-ayat kauniyah, dia akan ujungnya akan sampai kepada ayat-ayat qauliyah juga. Contoh misalkan, ketika kita berbicara tentang siapakah Allah, maka filosof akan begitu panjang membahas tentang siapa Allah. Bagaimana berdebat tentang ini, berdebat dengan itu. Tapi ketika kita membuka Al-Quranul Karim, melihat ayat-ayat qauliyah, maka clear Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ikhlas, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Qul huwallahu ahad. Katakan hai Muhammad, Allah itu adalah tunggal. Ahad berbeda dengan wahid. Wahid artinya adalah yang kesatu. Kalau yang kesatu berarti sebelumnya adalah 0 dan setelahnya adalah 2. Tapi kalau ahad, dia adalah tunggal. Dengan ayat qauliyah direct, langsung kemudian manusia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tunggal. Kalau tadi dengan ayat-ayat kauniyah, bagaimana kemudian akan berbicara alam akan hancur kalau sampai ada 2 penguasa dalam alam ini. Sebagaimana kalau kemudian ada 2 nahkoda dalam 1 bahtera. Tapi kalau ayat qauliyah direct, gak perlu untuk kemudian jalan yang begitu panjang. Atau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat kursi, bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang kita bisa kemudian mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah sebutkan dalam ayat kursi tersebut. Ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah. Ya. Begitu juga dengan yang terakhir adalah mukjizat. Walaupun tadi saya katakan mukjizat ini setelah wafatnya para nabi ini sudah tidak ada. Tapi kembali di antara cara untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala bagi para nabi terdahulu adalah dengan mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan. Bisa dibayangkan Nabi Saleh alaihi salam diminta oleh umatnya untuk menunjukkan bagaimana kebenaran beliau sebagai seorang nabi agar mengeluarkan dari 1 bongkah batu yang besar seekor unta yang hamil. Maka Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kuasanya, memberikan mukjizat kepada Nabi Saleh alaihi salam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum ayah. Wahai kaumku, unta betina ini adalah menjadi tanda dan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala tunjukkan bagaimana dari 1 bongkah batu tersebut keluarlah unta yang hamil, dan ini menjadi bukti bagaimana kebenaran atas kerasulan Nabi Saleh alaihissalam. Bahkan di riwayatnya 1 kampung itu mereka tercukupi dengan meminum daripada air susu unta tersebut. Ya. Mukjizat ini juga pernah dialami oleh para tukang sihir Fir'aun. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, bagaimana ketika tukang sihir Fir'aun melemparkan daripada tongkat mereka dan kemudian nampak bagaimana ular-ular kecil. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 109 kepada Nabi Musa alaihi salam, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa alqi 'asaka. Ya, dan hendaklah kau lempar tongkatmu hai Musa. Maka itu kemudian menjadi thu'ban. Thu'ban adalah seekor ular yang besar yang ternyata memakani daripada ular-ular yang ditunjukkan oleh tukang sihir daripada Fir'aun. Maka disinilah kemudian tukang sihir Fir'aun faqa'u lahu sajidin, mereka kemudian tunduk
Bagaimana mereka kemudian yakin bahwa ini bukanlah sesuatu daripada sihir, ini merupakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kembali bahwa ada 3 jalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah ayat-ayat kauniyah, bagaimana dengan alam semesta yang Allah ciptakan, baik alam makro maupun alam mikro ini. Maka hadirin khawatali man rahimakumullah, yang kedua adalah dengan ayat-ayat qauliyah yang biasanya akan lebih singkat, karena Allah langsung menjelaskan siapakah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah dengan mukjizat selain daripada Al-Qur'anul Karim. Namun dengan wafatnya para nabi, mukjizat-mukjizat ini sudah tidak ada lagi. Baik, hadirin khawatali man rahimakumullah, dari sini maka manusia akan bisa masuk ke dalam Islam. Ya. Kenapa demikian? Karena manusia akan melihat ayat-ayat tadi, baik ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat qauliyah. Dengan ayat-ayat qauliyah, dengan ayat-ayat kauniyah ini, maka manusia kemudian menggunakan akal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepadanya. Ya. Disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran banyak memuji kepada mereka-mereka yang kemudian menggunakan akalnya. Tapi bukan itu saja. Bagaimana Allah juga kemudian ada yang disebut dengan dalil nakal. Dalil nakal adalah dalil yang berasal daripada ayat-ayat Al-Quran dan petunjuk dari Nabi SAW. Maka dengan akal dan nakal inilah maka seorang muslim kemudian membenarkan, oh iya, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memang seperti yang Allah firmankan, alam semesta ini menunjukkan bahwa Allah itu adalah tunggal, Allah itu adalah maha kuasa, Allah itu adalah maha pengatur dan lain sebagainya. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang-orang yang menggunakan akalnya dan juga orang-orang yang berlandaskan kepada nakal, inilah yang disebut dengan ulul albab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran tentang siapakah ulul albab ini, di mana ulul albab ini memadukan antara zikir dengan fikir. Ya. Bahkan menyeimbangkan antara zikir terus bagaimana ya, selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berbagai kondisi. Allah menyebutkan dalam surat Ali Imran, dalam keadaan duduk, dalam keadaan terbaring, dalam keadaan berdiri tegak. Dan bukan saja zikir, tapi juga memadukan dengan fikir ataupun memikirkan daripada penciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, selain Allah menyebutkan dengan ulul albab, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dengan 2 istilah lagi, yaitu ulun nuha. Allah berfirman dalam surat ke-20 ayat 54, dan juga Allah menyebutkan dengan ulul absar, wahai orang-orang yang menggunakan akalnya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam surat Al-Hasyr dan lain sebagainya. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertanyaan yang berikutnya adalah, kenapa masih ada orang yang kafir, tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tunjukkan bagaimana tanda-tanda di alam semesta. Al-Quran sekarang mudah dijumpai. Ya. Baik edisi secara tercetaknya ataupun edisi yang lainnya. Tapi mengapa masih ada yang kafir? Yang ada adalah mereka salah jalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab yang terbesar dari salah jalan ini adalah, yang pertama adalah az-zan. Bagaimana mereka menduga-duga tanpa ada dalil yang kokoh. Dan yang kedua adalah al-hawa. Mereka ternyata terikut dalam hawa nafsu diri mereka sendiri. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita informasi bagaimana umat-umat terdahulu dan juga orang-orang yang salah jalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah mereka menginginkan untuk mengenal Allah, tapi Allah yang dapat dilihat dan Allah yang dapat didengar. Ya. Padahal hadirin khawatali man rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, tidak demikian. Pandangan manusia, pendengaran manusia adalah terbatas.
Allah berfirman berkaitan dengan Bani Israel. Ya. Bagaimana mereka minta kepada Nabi Musa alaihissalam, bagaimana agar kemudian dibuatkan oleh Nabi Musa alaihissalam patung, ya, anak sapi. Karena mereka ingin Tuhan yang bisa mereka lihat. Bagaimana juga kemudian, ya, mereka minta kepada Nabi Musa agar Allah berbicara kepada mereka. Laula yukallimunallah. Bagaimana agar Allah kemudian berbicara kepada mereka dalam surat Al-Baqarah ayat 118. Ya. Atau kita lihat bagaimana Fir'aun minta kepada bagaimana insinyurnya untuk dibuatkan tangga. La'alli attali'u ila ilahi Musa. Aku pengen melihat dan mencari di mana Tuhannya Nabi Musa alaihissalam. Dalam surat 40 ayat 36. Ya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, ya, menjelaskan dalam Al-Quran, Allah tidak demikian. Ini orang-orang yang salah jalan, yang menjadikan mereka kemudian di tengah banyaknya ayat-ayat kauniyah, tapi mereka tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan coba dudukkan masalahnya. Panca indera kita ini terbatas. Mata dan telinga kita ini tergantung daripada frekuensi. Ya. Maka hadirin khawat liman rahimakumullah, ada yang ada, tapi tidak ada. Apa artinya? Contoh fata morgana. Fata morgana ini secara pandangan manusia ada. Tapi ketika kita mendekat, ternyata tidak ada. Ya. Ada yang tidak ada, tapi sebenarnya ada. Apa maksudnya? Ada suara. Ya. Dia tidak terlihat, tapi dia ada. Ya. Aliran listrik. Ya. Dia tidak ada. Artinya secara pandangan manusia, dia tidak terlihat, tapi dia ada. Begitu juga dengan angin. Ya. Ini tidak ada karena tidak dilihat bagaimana bentuk angin. Tapi dia ada. Maka kembali bahwa, ya, indera manusia ini terbatas. Ketika manusia kemudian hanya mengandalkan daripada panca inderanya. Dan kemudian tidak mengikuti dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan. Jalan menuju mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dengan salah jalan. Sehingga kemudian mereka dalam kekafiran. Ya. Hal-hal yang tidak bisa diindra, hal-hal yang tidak bisa dilihat dan didengar, ini hanya bisa terjadi atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surat 72, surat Al-Jin, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alimul ghaibi wasyahadah, fala yuzhiru ala ghaibihi illa man irtada mir rasul. Allah lah zat yang maha mengetahui perkara yang gaib dan perkara yang nyata, dan Allah tidak menunjukkan hal tersebut kecuali hamba-hamba yang Allah pilihkan. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, maka yang berikutnya selain mereka salah jalan, mereka juga salah menyimpulkan. Sebabnya ini dua. Yang pertama al-irtiyab, yang disebut dengan ragu-ragu. Bagaimana mereka salah menyimpulkan disebabkan karena keraguan-raguan mereka. Yang kedua disebabkan dari al-kufur. Memang dasarnya mereka sudah tidak percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ard yamurruna 'alaiha wa hum anha mu'ridun. Dan berapa banyak di antara tanda-tanda di langit dan bumi, mereka melalui daripada tanda-tanda tersebut, tapi mereka berpaling dari tanda dan ayat tersebut. Ya, banyak sekali tanda kekuasaan Allah di muka bumi ini, di langit, di bumi, makro ataupun mikro. Tapi kalau memang dasar hati mereka sudah menolak Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka tidak sampai kepada mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Maka disinilah bagaimana menggunakan prasangka atau zon yang tidak berlandaskan dalil dan juga hawa nafsu mereka menjadikan mereka kemudian tidak sampai kepada mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagai kesimpulannya adalah bagaimana Islam mengajarkan kepada kita untuk tafakkur dan tadabbur. Tafakkur adalah memikirkan alam semesta. Tadabbur adalah bagaimana kita mengambil mutiara-mutiara yang ada dalam Al-Quranul Karim. Bukan sekedar membacanya, tapi bagaimana kita menyelami,
bagaimana lautan-lautan yang ada dalam Al-Quranul Karim dan kita mengambil mutiara-mutiara yang ada ya di dalamnya. Maka kedalaman pemahaman seseorang, pengenalan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala tergantung pada dua hal tersebut. Bagaimana kemampuan dia untuk tafakkur dan kemampuan dia untuk tadabur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang istiqomah dalam keimanan dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Demikian, jazakumullah khairan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.